Ini Soulpitch Capsule 3 Pro TWS yang membawa fitur kurang lebih mirip-mirip lah ya dengan kompetitor terdekatnya, yaitu Huawei FreeBuds 5e dan Redmi Buds 4 Pro. Bahkan Soulpitch Capsule 3 Pro dijual dengan harga lebih murah dibandingkan kedua kompetitornya di 879.000. Walaupun begitu, apakah Soulpitch Capsule 3 Pro menjadi TWS yang layak untuk dibeli? Tonton video ini sampai selesai supaya kamu menemukan jawabannya. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, tiada pernah bosan saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya buat kamu yang belum subscribe. Ayo subscribe channel ini. Oke, langsung aja deh, saya mulai pembahasannya sudah pasti dari sisi desain. Soulpitch Capsule 3 Pro hadir dengan desain case ini ya kalau buat saya terlihat biasa. Bahkan desain di bawah ini terlihat mirip lah seperti pendahulunya di harga 200 ribuan bahkan, yaitu Soulpitch Free 2 Classic. Finishing matte yang dihadirkan saya suka, tidak mudah meninggalkan noda. Apalagi nih pemberian warna abu-abu dan emas membuat TWS ini terlihat bagus. Ada lampu indikator di sisi depan. Pada sisi bawah terdapat port USB-C untuk pengisian daya baterai dan tombol pairing di sebelahnya. Mengenai koneksi, TWS ini mengandalkan Bluetooth 5.3. Selama penggunaan nggak pernah saya menemukan sambungan ini terputus sesaat. Walau saya sandingkan TWS ini ke smartphone saya yang masih menggunakan Bluetooth 5.0. Sayang ini ya, TWS ini tidak membawa fitur dual connection seperti dua kompetitornya tadi ya. Soal penting atau tidak fitur tersebut ya tergantung kebutuhan masing-masing. Soulpitch Capsule 3 Pro membawa budsnya ini bertangkai ya dengan perpaduan warna hitam, emas, dan silver di sisi bawah sebagai pin pengisian baterai pada buds melalui case. Kekurangan yang saya temukan pada budsnya ini yaitu pada ini loh, kalau kalian bisa lihat di antara penutup atas ini, di bagian atas ini dan tangkai ke bawah ini, pembatasnya ini kalau untuk ukuran TWS sih buat saya nggak rapet ya, kayak ada sela dikit. Jadi ini lebih memudahkan kotoran-kotoran kecil itu nyempil sehingga susah dibersihkan ya. Nah, kalau kamu udah membeli TWS ini, saran saya beli juga yang namanya pembersih TWS seperti ini ya. Gunanya supaya lebih mudah membersihkan bagian ini tadi ketika ada kotorannya. Itu sih tips ataupun saran dari saya. Mengenai fitting detailnya tidak ada yang saya perlukan. Ear tips bawahnya termasuk kategori lembut dan cukup tebal. Saat digunakan juga tidak terlalu kedap. Untuk navigasinya menggunakan sensor Smart Touch. Sayang ini ya, kamu tidak bisa merubah navigasi sesuai kebiasaan ataupun keinginanmu. Nah, misalnya nih saat ingin main game, aktifkan saja game mode dengan menekan dan tahan buds kiri hingga ada suara game mode. Sudah jelas nih, mode tersebut sangat berguna agar memberikan low latency hingga 70 ms. Selama penggunaan, latensi memang terasa ya, walau sedikit saja. Dan itu kalau buat saya pribadi sih tidak mengganggu selama saya bermain game. TWS ini sudah bersertifikasi waterproof IPX4, jadi memberikan perlindungan saat TWS ini tidak sengaja kena cipratan air ataupun keringat saat digunakan sambil berolahraga. Digunakan sambil bertelepon, TWS ini membawa 6 buah mikrofon, masing-masing 3 mikrofon pada tiap buds yang akan bekerja di saat melakukan telepon sehingga menghasilkan suara ini terdengar jernih ke penerima telepon. Saat ini lagi mencoba merekam tes mikrofon dari Soulpitch Capsule 3 Pro. Ya, ini saya gunakan telepon via seluler. Ya, kurang lebih seperti ini untuk kualitas mikrofonnya. Sekarang kan saya coba untuk telepon via aplikasi WhatsApp. Oke, kalau ini mikrofon saya tes juga. Ini nelpon via aplikasi WhatsApp. Ya, kurang lebih seperti dia untuk kualitas mikrofon saat digunakan bertelepon ya. Bagaimana menurut kalian itu kualitas mikrofonnya? Boleh kalian tulis pada kolom komentar. Salah satu bagian orang-orang itu kalau ingin membeli TWS sudah jelas harus membawa daya tahan baterai terbilang lama. Nah, Soulpitch Capsule 3 Pro membawa daya tahan baterainya terbilang lama loh, bisa hingga 52 jam dengan pemakaian 8 jam pada buds. Saya sih nggak pernah yang menggunakan TWS dari kapasitas 100% hingga benar-benar habis. Tapi di sini saya bisa share 10 hari pertama pemakaian saya nggak pernah
saya mengisi baterai pada case-nya. Nah, kalau dari penggunaan saya, khususnya pada buds ya, saya gunakan selama 2,5 jam, itu kapasitas baterai berkurang dari 100 hingga 50% pada volume maksimal. Kalau diakumulasi itu bisa menyentuh 5 jam ya. Jadi kalau ingin mendapatkan daya tahan baterai selama 8 jam seperti yang diklaim oleh Soundpeats khususnya pada buds, ya setidaknya volume yang digunakan itu tidak boleh maksimal. Dan kalau dari pengalaman saya menggunakan TWS ini, saya sih puas ya mengenai ataupun daya tahan yang dibawa dari TWS ini. Sayangnya juga ya, kamu tidak bisa mengetahui sisa baterai pada case-nya. Sekarang ke bagian audio. Soundpeats Capsule 3 Pro menggunakan teknologi kodek resolusi tinggi LDAC yang disertifikasi oleh Hi-Res Audio Wireless sehingga mendukung transmisi hingga 990 kbps. Dipadu driver 12 nanometer dengan frekuensi 20 hingga 40 Hz yang katanya mampu menghasilkan treble dan bass yang bagus. Lalu bagaimana nih kenyataannya? Seperti biasanya, semua penjelasan mengenai kualitas audio pada TWS ini ya murni pendapat saya dan penjelasan saya juga berdasarkan apa yang saya mengerti saja mengenai istilah-istilah audio ya. Jadi yang pertama ini dari sisi powernya dulu ya. Untuk powernya saya suka, termasuk selera saya karena terdengar kencang ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini TWS-nya sedikit lebih dominan di sisi bass. Tapi itu tidak menutup ataupun tidak membuat seluruh audionya ini terdengar mendem, enggak. Masih clear, masih enak kok bassnya. Apalagi bassnya ini dentuman-dentumannya kalau buat saya ini termasuk mendeng, enak lah istilahnya ya. Terus untuk di sisi high, treble-nya juga masuk kategori bagus. Dan untuk suara-suara dari musik-musik rock ataupun dengan beat cepat ataupun saat saya gunakan menonton film action pada volume maksimal, memang sisi high-nya ini sedikit saja memberikan tusukan-tusukan kecil ke telinga ya. Tapi itu nggak mengganggu sama sekali, saya suka. Terus di sisi mid ya, mid itu vokal. Kalau buat saya ini masuk kategori jernih lah ya, renyah lah, cukup renyah di telinga saya. Terus untuk di sisi detailnya juga oke, saya masih mampu mendengar aransemen yang dalam arti tidak dominan, yang volumenya itu lebih kecil. Begitu juga di sisi stereonya ini benar-benar terdengar rapi ya, perpindahan audio dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Kalau buat saya sih ya, secara keseluruhan ini kualitas audio dari Soundpeats Capsule 3 Pro termasuk bagus, nyaman, enak. Apalagi ini saya dapatkan mungkin tidak saya temukan dari dua TWS ini, yaitu saat saya dengarkan pada volume maksimal ya, khususnya tadi pada musik-musik yang lebih cepat ataupun seperti DM rock, itu memberikan ada getaran kecil di dalam telinga saya. Saya suka, tapi nggak tahu ya apakah di dunia istilah audio itu suatu kekurangan atau enggak, tapi saya suka ya. Bagusnya ini ya, kamu bisa mengatur kualitas audio sesuai apa yang kamu inginkan. Misalnya ini kamu bisa mau lebih bass yang dominan ataupun dengan kategori klasik hingga rock. Atau kamu bisa mengatur equalizer sendiri sesuai seleramu. Ya, kalau mau dibantu juga menemukan audio yang pas denganmu juga ada. Agar pengalamanmu saat mendengarkan TWS ini di kondisi yang agak ramai, tidak ada salahnya mengaktifkan Active Noise Cancelling sebesar 35 dB. Kalau buat saya kualitas ANC-nya termasuk bagus lah ya 11-12 lah dari dua TWS ini. Kalau saat ngobrol dengan orang lain tanpa harus melepas TWS dari telinga, tinggal aktifkan saja mode awareness, istilahnya kalau di kapsul nanti saya tulis di atas ataupun di bawah ya. Sekarang masuk kesimpulan ya, kesimpulannya sama seperti pertanyaan di atas ya. Bagusan beli yang mana? Soundpeats Capsule 3 Pro atau Huawei FreeBuds 5i atau Redmi Buds 4 Pro? Ya, kalau buat saya sih semuanya tergantung kebutuhan, selera, dan yang paling penting keuanganmu ya.
Kalau kamu mau membeli TWS yang audionya harus kencang, ya pilihannya antara Soundpeats Capsule 3 Pro dan Huawei FreeBuds 5i. Kalau mau yang agak kalem, ya bisa di Redmi Buds 4 Pro, yang artinya sebenarnya ketiga TWS ini benar-benar bagus ya. Tapi balik lagi, kalau saya pribadi ya, di mana sini saya urutkan dari yang paling saya suka atau yang sesuai selera saya lah ya. Yang pertama sudah jelas ini, Soundpeats Capsule 3 Pro, terus yang kedua Huawei FreeBuds 5i, dan yang urutan terakhir Redmi Buds 4 Pro ya. Sebenarnya sih gampang ya, alasan utama saya kenapa memilih Capsule 3 Pro nih Soundpeats. Ya, harganya lebih murah, lumayan 150 ribuan ya. Jadi bisa saya bilang kalau ada yang bagus harganya murah, kenapa harus beli yang mahal? Ya itu sih kalau menurut saya. Menurut kalian bagaimana ya? Boleh siapa ada kolom komentar di bawah. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.